Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartati dari UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Saya Nurajumi Hasan dari UPT SPF SMP Negeri 13 Makassar. Saya Anis Fitria dari UPT SPF SD Impres bertingkat Mamajang 2. Kami CGP Angkatan 10 Kota Makassar akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai Ibu memulai coachingnya, Ya. di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Nah, yang nantinya akan melihat proses coaching yang Ibu akan lakukan bersama dengan coachingnya ya Bu. Nah, namun sebelum melakukan percakapan dengan coachingnya, mungkin perlu saya sampaikan rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat Ibu melakukan coaching. Nah, di sini diharapkan Ibu sudah memahami paradigma berpikir coaching ya Bu. Iya Bu. Seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan di sini juga Ibu sudah diharapkan sudah memiliki kompetensi dari coaching ya Ibu, seperti mendengarkan aktif, presence, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, di sini juga nantinya pada saat coaching Ibu juga diharapkan menggunakan teknik rasa ya Bu, dengan alur tirta. Iya Bu. Karena itu akan menjadi acuan saya di dalam mengamati proses coaching yang Ibu lakukan nantinya. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Ibu? Iya silahkan. Oke, baik Bu. Nah, yang pertama nih, kira-kira kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan di dalam proses coaching nantinya Ibu? Ya di sini Bu, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif. Ya. Kemudian yang kedua itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh begitu ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira bagaimana kompetensi mana yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan? Ya di sini saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu. Oh, mendengarkan aktif Iya. ya, supaya potensi dari coachingnya bisa lebih Iya. tergali ya Ibu Iya, ya. Bu. Iya. Oke, baik, luar biasa Ibu. Nah, yang terakhir ini Ibu. Nah, untuk indikator ketercapaiannya Ibu, kira-kira tolak ukurnya apa ya Ibu? Tolak ukurnya di sini Bu, saya akan melakukan coaching dengan alur tirta. Oh ya. Kemudian saya akan menggali potensi dari coach saya nantinya. Menggali ide-idenya ya. Iya, menggali ide-idenya. Menggali ide-ide dari Coaching. Oke, baik Bu. Jadi indikator pencapaian yang ingin Ibu capai nanti saat coaching adalah tetap menggunakan alur tirta ya, Iya. menggunakan alur tirta dan menggali ide-ide dari coachingnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya Bu. Iya, Saya Bu. doakan apa yang Ibu jadikan sebagai indikator dalam ketercapaian coachingnya nanti itu bisa terlaksana dengan maksimal. Baik Bu, kalau begitu silakan dilakukan proses coachingnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anis. Apa kabarnya hari ini Bu Hartati? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Sepertinya ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Kalau boleh tahu, apa yang Ibu ingin bicarakan? Oke baik Bu. Begini, jadi saya itu sudah melihat jadwal saya di tahun ajaran baru ini dan saya melihat itu ada 2 kelas saya di jam terakhir dan ini kejadiannya hampir sama dengan tahun lalu juga Bu.
Jadi ada kelas saya di jam terakhir. Jadi saya ingin mencari strategi atau cara dari ibu, kira-kira bagaimana supaya anak-anak pada saat belajar di jam terakhir itu tetap semangat Bu, sama kalau mereka belajar di pagi hari. Oh begitu ya Iya. Ibu Hartati. Jadi tujuannya Ibu di sini yang Ibu harapkan itu bagaimana anak-anak bisa semangat lagi belajar pada jam terakhir Bu ya. Ya betul Bu. Iya. Kalau begitu ya Ibu, saya mau tanya dulu Iya. kepada Ibu Hartati bagaimana jika Ibu mengajar di pagi hari, apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau selama ini Bu, kalau di pagi hari biasanya saya awali dengan kegiatan rutin biar menyemangati anak-anak. Biasanya saya awali dengan ice breaking untuk menyemangati anak-anak sebelum masuk ke materi Bu. Ya, kalau umpama di siang hari Bu, apa yang Ibu lakukan? Apakah sama yang Ibu lakukan di pagi hari? Kalau di siang hari, kalau yang lain itu biasanya saya melakukan hal yang sama Bu. Tapi kadang saya melihat situasinya berbeda kalau di siang hari dengan pagi hari. Kalau pagi hari kan umumnya anak-anak masih semangat karena baru sampai di sekolah, masih cerah ceria. Beda kalau misalnya sudah jam terakhir, lewat dari siang itu sudah menjelang sore, itu biasa semangatnya anak-anak sudah mulai ini, jadi kurang bersemangat begitu Bu pada saat ini saat mau mengawali pembelajaran. Oh begitu Ibu. Begini Ibu Hartati, kan Ibu Hartati menceritakan ini dari pengalaman yang kemarin. Ya, Ibu Hartati mendapat jam di siang hari, ya, buat anak-anak itu kurang semangat. ya, Jadi saya mau tahu di sini, menurut Ibu sendiri, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengucurkan semangat kepada anak-anak itu? Oke, baik Bu. Jadi biasanya itu kalau di jam terakhir saya yang biasanya memberikan ice breaking itu di tengah. Nah, kalau di jam terakhir itu biasanya saya memberikan ice breakingnya di awal, dan memberikan ice breaking itu bukan cuma sekali kadang Bu, tapi bisa 2 kali. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya. Jadi di sini saya ingin tanya kepada Ibu Hartati, Ya. kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membangkitkan semangat kepada anak-anaknya tersebut? Oke, baik Bu. Jadi biasanya itu di awal sebelum pembelajaran, biasanya kan kalau siang itu anak-anak baru selesai istirahat. Jadi kalau misalnya ada yang belum makan atau masih sementara makan, jadi saya biasanya berikan kesempatan mereka dulu untuk menyelesaikan kegiatannya. Yang belum sholat, berarti saya biarkan sholat dulu. Kemudian yang sudah siap, saya minta untuk menunggu temannya juga. Jadi menunggu temannya sambil membuka-buka materi yang akan kita pelajari. Seperti itu Bu. Iya. Kira-kira di sini dalam penerapan yang Ibu lakukan itu tadi, kira-kira siapa yang Ibu libatkan? Ya, selama ini kalau mengenai pembelajaran di kelas, saya biasanya berbagi dengan teman sesama MGMP, sama-sama di pelajaran bahasa Inggris, menanyakan kiat-kiatnya mereka juga untuk bagaimana mengatasi semangat belajar siswa di jam-jam kritis seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi yang Ibu libatkan itu rekan sejawat ya. Jadi saya mau tanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu melibatkan mereka? Biasanya itu setelah pembelajaran, ketika mereka ada di saat jam istirahat, saya mengajak mereka untuk berbincang
mengidentifikasi masalah. Saya mengidentifikasi masalah coach saya tadi. Kemudian setelah itu saya melakukan rencana aksi, kira-kira rencana apa yang akan dilakukan atau dikembangkan oleh seorang coach dalam menyelesaikan masalahnya. Dan setelah itu saya memberikan kesempatan kepada coach saya untuk memberikan kesimpulan apa yang dilakukan terhadap proses penyelesaian masalahnya untuk mengetahui tanggung jawab coach tersebut. Nah, begitu ya Bu. Ya betul sekali Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya Ibu, bahwa Ibu sudah menggunakan alur tirta tadi saat coaching ya. Baik Ibu. Nah pertanyaan terakhir ini Ibu ya, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan? Ya, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi kepada coach agar proses penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan baik. Iya, begitu ya Bu. Iya, Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah ingin memperbanyak lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan diberikan kepada coach gitu ya Ibu. Nah, semoga kedepannya apa yang menjadi indikator ketercapaian yang Ibu inginkan itu dapat terlaksana secara maksimal ya Bu. Dan mudah-mudahan proses ini menjadi bekal ke depan bagi Ibu di dalam mempraktekkan coaching ya. Saya ucapkan selamat Ibu. Iya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama kerjasamanya. Terima kasih Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya akan berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu, yang nantinya akan melihat proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu dengan coachingnya. Jadi di sini, namun sebelumnya perlu melakukan proses percakapan. Pause dulu. Namun sebelum Ibu melakukan proses coachingnya, di sini perlu saya menyampaikan rubrik yang akan saya gunakan untuk melihat proses atau menilai proses coaching yang dilakukan oleh Ibu. Jadi di sini Ibu diharapkan itu sudah memahami paradigma berpikir coaching. Adapun paradigma berpikir coaching di sini yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan di sini Ibu juga harus memiliki kompetensi inti coaching, di mana terdiri dari present, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Dan dalam melakukan proses coaching, Ibu juga harus menggunakan teknik rasa dan menerapkan alur tirta, di mana tirta ini terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian apalagi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu juga yang ingin saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Ibu dalam proses coaching. Bagaimana Ibu, paham? Paham Bu. Iya, baik, terima kasih sebelumnya Bu. Jadi di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Iya, baik. Di sini ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu ingin kembangkan? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu paparkan, idealnya sih saya mau diamati semua. Iya. Ketiga-tiganya itu presence-nya, Iya. kemudian mendengarkan aktif, dan juga
baik. Kemudian kompetensi coaching yang ingin Ibu terapkan tadi, ingin menerapkan semua Bu ya, seperti presence-nya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan kedua dari saya Bu, yaitu bagian kompetensinya. Kira-kira bagian kompetensi mana atau kompetensi spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin lebih spesifik ke bagaimana saya nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu dengan mendengarkan aktif. Baik, jadi saya ulangi betul ya bahwa Ibu nantinya akan mengembangkan kompetensi spesifik, yaitu yang pertama tadi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Betul ya Bu? Betul. Iya Bu. Jadi di sini pertanyaan yang ketiga dari saya, yaitu untuk indikator ketercapaiannya. Kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tunjukkan dalam proses coaching ini kira-kira apa Bu? Untuk indikatornya mudah-mudahan nanti saya bisa menggunakan alur tirta Bu. Bagaimana saya menggali tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menanyakan tentang rencana aksi, dan terakhirnya mengenai tanggung jawab dari coaching nanti Bu. Ya, bagus sekali. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai di sini yaitu alur tirta ya Bu. Iya Bu. Iya, baik. Di sini mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya, saya berharap semoga proses coachingnya ini bisa berjalan dengan baik dan indikatornya pun dapat dicapai dengan baik pula Bu ya. Ya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Baik, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Baik Bu Nur Rajmi, tadi saya melihat chatnya Ibu mengajak ketemuan di sini. Iya Bu. Sepertinya ada yang penting yang mau Ibu bicarakan. Iya Bu. Jadi saya itu ingin membicarakan terkait peran saya di sekolah ya. Iya. Sebagai kepala laboratorium. Oke. Dan penanggung jawab kurikulum merdeka. Ya. Nah, di sini saya maunya saya berjalan dua-duanya itu ya, jalan dua-duanya. Tetapi terkadang saya tidak bisa menjalankan secara maksimal. Ya. Terutama juga di kelas. Yang pertama kalau di laboratorium itu harapannya saya ada yang maksimal di sana ya. Karena dulu itu saya pernah maksimal betul di sana, tapi karena dikasih lagi tanggung jawab yang lain sehingga menjadi terbagi pemikiran saya. Nah, itu yang ingin saya bicarakan kepada Ibu terkait dengan apa yang saya rasakan saat ini. Baik Bu. Jadi tujuannya Ibu itu untuk ketemuan hari ini itu mau mencari solusi bagaimana sih memaksimalkan tanggung jawab Ibu yang luar biasa ini di sekolah Bu ya. Iya. Mulai dari pengelola lab, bukan pengelola sih, kepala labnya, kemudian di bagian penanggung jawab kurikulum merdeka, terus bagaimana juga supaya di kelas tetap mengajarnya maksimal Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Jadi untuk kedepannya nanti nih Bu ya, karena ada 3 tanggung jawab besar yang ada sama Ibu nih. Kalau misalnya di tahun sebelumnya, apakah Ibu mengalami hal yang seperti ini atau bagaimana Bu? Nah, jadi kalau tahun sebelumnya saya ya laksanakan ketiga-tiganya. Iya, oke. Tidak mau saya harus laksanakan ketiga-tiganya. Iya. Baik di pengelola laboratorium dengan memaksimalkan teman-teman yang menjadi pengelola ya di sana. Tetapi mereka juga karena memiliki juga pekerjaan yang banyak sehingga mereka juga tidak bisa maksimal. Nah, saya perkirakan juga tahun ini akan seperti itu, ya, tidak maksimal juga. Nah, ini saya mencoba untuk mencari cara bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan maksimal.
misalnya di laboratorium meskipun tidak ada saya di situ, tetap ada yang bisa mengelola laboratorium. Penanggung jawab pengguna juga ada yang saya juga bisa maksimal di situ. Nah, jadi dua-duanya terlaksana, semuanya terlaksana. Hanya saya merasa kurang maksimal gitu, kurang maksimal karena belum ada yang bisa saya. Kalau yang paling utama itu di laboratorium. Kalau artinya begini, kami kan banyak sebenarnya banyak pengelola di situ. Saya mau harapan saya adalah ketika misalnya saya tidak di situ, ada teman yang bisa bertanggung jawab. Tapi kita tidak bisa juga berikan kepercayaan sepenuhnya gitu ya. Gitu. Jadi untuk tahun ini saya ya masih takutnya juga masih terjadi seperti tahun lalu yang masih mau dimaksimalkan. Oke, baik Bu. Jadi kalau yang saya dengar dari Ibu, sebenarnya kinerja Ibu itu sudah maksimal. Hanya perasaannya Ibu saja nih yang merasa itu belum maksimal. Seperti juga dengan teman-teman yang membantu di lab, situ sebenarnya sudah ada. Ya, jadi ini hanya kekhawatiran Ibu saja ya. Betul. Oke. Jadi untuk kedepannya kira-kira apa nih rencananya Ibu untuk memaksimalkan kembali kinerja Ibu bersama teman-teman tadi? Saya rencananya begini. Kalau tahun lalu itu saya sudah membuat piket, tapi tidak terlaksana dengan baik. Saya juga sudah membuat jadwal yang masuk laboratorium juga belum terlaksana dengan baik. Jadi tahun ini saya harapannya ingin memaksimalkan itu. Dulu tujuan saya itu ingin menjadikan laboratorium itu menjadi laboratorium smart dengan adanya televisi istilahnya itu smart. Dengan adanya itu alhamdulillah sudah terwujud ada wujudnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya televisi tersebut itu bisa teman-teman pengelola laboratorium itu bisa maksimal ke sana. Dan mungkin juga nanti saya akan melakukan beberapa kegiatan dilakukan di laboratorium agar laboratorium itu tidak sepi tidak sepi dan bisa dimaksimalkan sesuai dengan fungsinya. Baik Bu, jadi untuk kedepannya nih Bu ya, jadi rencananya Ibu itu akan melakukan hal yang sama dari semester lalu. Jadi tetap Ibu akan membuatkan jadwal piket bagi teman-teman pengelola lab untuk memantau kegiatan di lab. Kemudian yang kedua itu Ibu akan membuatkan jadwal lab juga. Berarti itu untuk siswa Bu ya. Kelas mana yang akan mengajar di dalam lab. Nah, kemudian di sini Ibu menambahkan untuk tahun ini alhamdulillah dapatnya smart library. Berarti boleh dikata impian yang dreams come true Bu ya. Betul sekali. Oke, jadi mudah-mudahan itu bisa menambah daya tarik laboratoriumnya Ibu sekarang. Jadi bukan cuma pengelola lab tapi siswa juga mudah-mudahan nanti tambah tertarik masuk di lab. Kemudian ada satu juga poin penting Bu nih. Saya dengar Ibu tadi bilang akan mengadakan kegiatan-kegiatan lagi yang untuk menarik selain smart library-nya ini. Oke. Smart board-nya. Ada smart board. Smart board. Oke. Ya. Oke. Baik Bu, ada lagi selain ini Bu rencananya Ibu? Saya nanti rencananya akan dulu kan ada ada Ibu pengembangan IPA. Jadi kegiatan-kegiatan pengembangan IPA itu dulu juga tidak maksimal, tapi insya Allah mungkin tahun ini saya akan memaksimalkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lani. Ya, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Hartati bersama coachingnya tadi. Sudah ada beberapa catatan saya. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hartati. Pertanyaan pertama saya di sini yaitu apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching tadi, Bu? Oke, baik Bu. Alhamdulillah tadi pada saat proses coaching saya sudah melakukan prosedurnya dengan menggunakan alur Tirta dan untuk indikator ketercapaiannya coach saya itu sudah bisa menemukan
menemukan sendiri solusi dari masalahnya dengan mengikuti alur dari pertanyaan saya, mulai dari bagaimana coach saya menyampaikan tujuannya, kemudian bagaimana saya bisa mengidentifikasi masalahnya untuk kemudian memandu coach saya untuk merancang rencana aksi ke depannya untuk menyelesaikan masalah itu dan meyakinkan kembali coach saya tentang bagaimana beliau nanti melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengatasi masalah tersebut, Bu. Ya, alhamdulillah ternyata Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, Bu ya. Terima kasih Bagus. banyak, Bu. Iya, ada lagi pertanyaan saya di sini, Bu, yakni kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi? Oke, baik, Bu. Untuk kedepannya saya ingin lebih mendengarkan aktif lagi supaya saya bisa menangkap kata-kata kunci yang menjadi kendala dari coach saya nantinya untuk bisa mengarahkan beliau untuk mengatasi masalah tersebut ke depannya. Ya, baik, Bu. Kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lagi apa itu, Bu? Untuk kedepannya saya juga ingin bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memancing ide-ide efektif dari coachingnya saya nanti untuk bisa mengeluarkan ide-ide yang baik dan efektif untuk mengatasi kendala yang mereka hadapi. Ya, semoga kedepannya, Bu, bisa mengembangkan potensi-potensi lagi yang lain, dapat mengembangkan potensi coachingnya lagi, dan saya berharap proses ini dapat menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ketika melakukan proses coaching sesuai dengan paradigma berpikir coaching, ya Bu, terutama dalam penyampaian, di mana coach di sini diharapkan dapat berpegang teguh pada alur tirta, Bu ya. Terima kasih, Bu, sebuah proses yang luar biasa yang Ibu telah lakukan sesuai dengan apa tadi yang Ibu perhatikan. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan kepada Ibu. Semoga bisa memberikan dampak-dampak yang baik bagi Ibu ke depannya, ya Ibu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurajmi. Waalaikumsalam, Bu Arkati. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah Sehat, Bu? sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi baik, Bu Nurajmi, hari ini kan kita akan melakukan coaching. Ibu akan melakukan coaching dengan coachingnya. Jadi sebelum melakukan coachingnya, ini kan nanti saya bertindak sebagai observer buat Ibu, melihat Ibu melakukan proses coachingnya, ya? Iya. Jadi sebelum melakukan coachingnya, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Ibu sudah paham mengenai paradigma dari pemikiran coaching, mulai dari kemitraan, kemudian berpikir kreatif, dan satu lagi itu memaksimalkan potensi. Mudah-mudahan juga Ibu sudah memiliki kompetensi dari proses coaching nanti itu, mulai dari presence, bagaimana Ibu hadir di dalam proses coaching tersebut, kemudian bagaimana Ibu mendengarkan aktif dari apa yang diucapkan oleh coachingnya nanti, kemudian yang terakhir bagaimana Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali setiap potensi yang coachingnya Ibu nanti miliki. Mudah-mudahan Ibu sudah paham ya. Insyaallah. Oke, baik Bu. Jadi itu nanti yang menjadi rubrik penilaian saya. Jadi sebelumnya saya akan memajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Bisa Bu ya? Iya, sangat bisa. Baik Bu, yang pertama nanti pada saat ini pada saat proses coaching itu kompetensi apa sih Bu yang Ibu mau kembangkan di proses coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu dalam proses coaching ini adalah saya mau sih tiga-tiganya, Ibu. Baik. Tiga-tiganya presence, saya mau memang hadir sepenuhnya, kemudian fokus fokus di situ, kemudian saya juga ingin menjadi pendengar aktif dan
dari coach saya, kemudian saya juga ingin apa lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya harapannya saya ini ketiganya bisa saya maksimalkan saat coaching. Ya baik Bu, mudah-mudahan bisa tercapai Bu ya. Oke baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu ya, Ibu kan maunya harapannya mudah-mudahan bisa tercapai ketiganya. Tapi dari ketiga ini Bu, kira-kira yang paling ini yang paling spesifik yang Ibu ingin kembangkan itu bagian mana Bu? Yang mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena keduanya ini sepertinya dapat menggali ide-ide dari coaching. Oke, itu betul sekali Bu. Jadi kemudian yang terakhir Bu ya, untuk melihat ketersiapannya nanti coaching dari Ibu itu indikatornya menurut Ibu yang mana Bu? Supaya ini untuk melihat keberhasilan coachingnya nanti. Ya, jadi indikator untuk melihat keberhasilannya nanti itu adalah pastinya saya akan menggunakan alur cerita Ibu. Jadi saya akan menentukan dulu tujuan dari proses coaching, kemudian saya ingin mengidentifikasi masalahnya, ya. Jadi kemudian saya juga ingin meminta rencana aksi dari coaching itu, kemudian bagaimana tanggung jawabnya coaching terhadap masalahnya sendiri. Jadi itu indikatornya Ibu. Kemudian saya juga indikatornya adalah saya ingin menggali ide-ide dari coaching itu, apa sih ide-ide dari permasalahannya, ide-idenya itu berupa solusinya barangkali. Luar biasa sekali Bu, alhamdulillah. Baik Bu, jadi saya sudah selesai dengan pertanyaan saya mengenai rubrik saya dengan kompetensi apa nanti yang akan dicapai. Jadi silakan dilakukan coachingnya Bu. Saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar. Amin. Dan apa yang Ibu harapkan itu bisa tercapai. Insya Allah. Terima kasih banyak Bu. Sama Ibu, terima kasih banyak juga. Assalamualaikum Ibu Anis. Waalaikumsalam Ibu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu kemarin Ibu sempat mau bercerita ya tentang Bu. apa yang tentang siswa Ibu. Iya. Tapi kemarin saya tidak sempat. Nah hari ini kita punya waktu 15 menit kurang lebih ya, Ibu Anis untuk kita bicarakan. Nah apa nih yang Ibu Anis ingin bicarakan? Ya, sebenarnya Ibu Emi di sini saya ingin berbicara kepada Ibu Emi tentang siswa saya di sekolah itu. Saya mengajar kelas 2. Di sini ada anak saya atau murid saya itu di sekolah itu sepertinya dia kurang fokus pada saat proses pembelajaran, Ibu. Oh, jadi tujuan dari pembicaraan kita kali ini ingin membahas bagaimana menangani anak yang kurang fokus ya, iya. Yang kurang fokus terhadap pembelajaran, iya. Ya. Iya. Nah, kira-kira nih kurang fokusnya nih bagaimana ini Ibu Anis? Begini Bu, biasanya tuh di kelas ini anak pada saat proses pembelajaran dia kurang fokus. Maksudnya di sini di mana ketika saya menjelaskan biasanya dia itu tinggal melamun, biasa juga dia membaringkan kepalanya di atas meja. Seperti itu yang dia lakukan, dia tidak memaksimalkan proses pembelajaran. Sepertinya dia tidak semangat begitu Bu. Tidak semangat belajar ya? Iya. Dengan Ibu melihatnya ada tingkah-tingkah seperti melamun, membaringkan kepala di meja. Menurut Ibu Anis dia tidak fokus terhadap pembelajaran pada saat proses pembelajaran ya. Iya Bu. Oke, nah saat ini terjadi di kelasnya Ibu Anis, apa yang Ibu Anis lakukan saat itu? Ya, waktu itu saya mendatangi anak tersebut dan menanyakan kenapa anak seperti ini. Kenapa nak kita melamun? Biasanya teman-teman kalian itu belajar, kita membaringkan kepala, dan ternyata anak tersebut menjawab, katanya dia lapar Bu. Lapar. Iya, karena dia tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Karena dia juga katanya terlambat bangun.
ibunya juga berangkat kerja pagi-pagi sekali, sehingga ibunya juga tidak sempat katanya membuatkan sarapan untuknya. Makanya di sekolah dia katanya seperti lapar, makanya dia selalu melamun, membaringkan kepala di atas meja. Seperti itu jawabannya, Bu. Begitu ya. Iya. Jadi alasannya bahwa dia sedang lapar ya karena tidak Iya. sarapan. Nah, saat sudah memberikan alasannya seperti itu, Bu Ani saat itu mendakinya seperti apa Ibu? Ya, waktu itu saya memberikan pemahaman kepada anak tersebut bahwa sebelum berangkat sekolah sebenarnya kita harus sarapan dulu, Nak. Masalah bangun terlambatnya, usahakan bangun pagi-pagi, bangun sholat subuh, dan setelah sholat subuh itu jangan tidur kembali, tapi usahakan segera mandi, kemudian sarapan, seperti itu. Nah kan terjadi saat itu ya, Iya. yang Ibu Anis menyampaikan bahwa sebaiknya Iya. sarapan sebelum Berangkat ke sekolah. berangkat ke sekolah. Nah Iya. anak ini menjawabnya seperti apa Ibu? Iya, katanya tergantung, Bu, dengan ibu saya. Jika membuatkan saya sarapan, ya saya sempatkan diri saya untuk sarapan dulu baru ke sekolah. Tapi katanya kalau ibunya berangkat lebih cepat, pasti dia tidak sarapan karena ibunya juga tidak siapkan katanya sarapan, Bu. Iya seperti itu ya. Iya. Nah dari situ kira-kira Ibu Anis bisa apa ya? Solusi apa kira-kira yang menurut Bu Anis ini kalau misalnya anak ini mengulangi lagi? Iya. Mengulangi lagi, maksudnya dia tidak sengaja mengulang ya, tetapi mungkin bisa terjadi seperti itu lagi kan Ibu Anis? Iya. Iya, jadi kira-kira solusi yang bisa Ibu Anis berikan kepada anak ini kira-kira terjadi, kalau terjadi lagi seperti apa? Di sini adapun solusi yang saya berikan kepada anak tersebut begini. Saya berkoordinasi kepada orang tuanya bahwa sebelum berangkat kerja usahakan siapkan dulu sarapan untuk anaknya agar anaknya juga itu bisa lebih semangat belajar di sekolah. Kemudian selain daripada itu, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengundang kepada orang tua murid untuk bersosialisasi tentang pentingnya sarapan pagi, karena tidak menutup kemungkinan bilang hanya siswa saya yang seperti itu, ternyata ada juga di kelas lain. Iya. Katanya tidak semangat karena dia lapar. Iya, makanya dia tidak bisa konsentrasi. Seperti itu, Bu. Nah, selain dengan berkoordinasi, kemudian kepala sekolah mengundang orang tua untuk membicarakan tentang pentingnya sarapan pagi, kira-kira ada tindakan dari sekolah sendiri itu, tindakan apa ya yang reflektif begitu, tindakan reflektif yang bisa yang dilakukan di sekolah. Mungkin Bu Anis pernah lakukan gitu, tindakan reflektif ya, misalnya kan ini anak sedang lapar ini. Iya. Nah, tindakan reflektif sekolah kira-kira saat itu apa ya? Iya, Bu Anis. Tindakan dari sekolah di sini begini, Bu. Saat mengatasi anak yang lapar seperti itu, jika anak tersebut lapar sekali, ya dia memanggil dulu secara individu anak tersebut. Kemudian menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Ya, ternyata waktu itu pernah murid saya itu dipanggil, dia katakan dia lapar. Jadi dipersilakan dulu untuk ke kantin untuk membeli makanan agar ia bisa lebih semangat lagi. Seperti ya? itu, iya. Iya. Tapi secara pribadi begitu. Pribadi Iya. ya. Luar biasa Ibu ya. Iya. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rajmi. Waalaikumsalam Ibu Tapi alhamdulillah, bagaimana perasaannya, Bu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah Ibu Nur Rajmi sudah melakukan coachingnya tadi dan sudah ada beberapa catatan yang saya buat selama Ibu melakukan coaching tadi. Ya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu Nur Rajmi.
Baik. Ya, baik Bu. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan pada saat proses coaching tadi, dan menurut Ibu indikator apa yang sudah berjalan dengan baik dalam coaching tadi? Iya. Jadi tadi itu saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur real time. Jadi saya menanyakan tujuan dari percakapan coaching bersama dengan coaching. Kemudian saya mencoba untuk bersama dengan coach itu mengidentifikasi masalah yang dikemukakan oleh coaching tadi. Kemudian menanyakan rencana yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi, ketika juga akan kalau misalnya nantinya juga terjadi lagi masalah seperti itu. Jadi mencoba lagi menggali ide-ide dari coaching, menggali ide-ide dari coaching terhadap masalah yang dikemukakan. Kemudian tadi juga saya melakukan untuk bagaimana coaching menyimpulkan sendiri hasil dari percakapan coaching kami tadi. Baik, alhamdulillah, luar biasa Bu. Ibu Nurajmi sudah melakukan coaching ini dengan sangat baik. Untuk kedepannya nih Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau Ibu kembangkan untuk proses coaching yang selanjutnya? Yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, saya mungkin akan lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga ide-ide dari coaching itu bisa keluar, ya. Jadi coaching bisa lebih menemukan lagi ide-ide terhadap permasalahan yang sama, ya, sesuai yang dikemukakan tadi. Oke, baik Bu, alhamdulillah. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan proses coaching tadi itu bisa menjadi bekal buat Ibu untuk kedepannya bisa lebih memahami lagi paradigma tentang proses coaching ini, terus Ibu lebih kompeten lagi di dalam menguasai coaching ini untuk mendampingi teman-teman kedepannya nanti. Oke, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya hari ini. Sama-sama Ibu, saya juga berterima kasih banyak sudah didampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.